ayat 32 sampai 33 yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Sa'amuddi. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak. Terima kasih Bu. Sama-sama Pak Ustadz. Kita sama-sama tholabil ilmi, bukan Ustadz ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Wallahu ta'ala pada a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illahu rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna hadis kitabullah wa hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah para sahabat Al-Quran yang tergabung di Al-Hasani, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi ini kita mendapat nikmat yang tidak terhingga banyaknya yang diberikan kepada kita, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sunnah, dan nikmat yang lain. Pada pagi ini kita ditakdirkan untuk hadir pada Zoom Al-Hasani dalam rangka mentadaburi, membahas surah Az-Zumar di bawah bimbingan Buya Rizal. Pagi ini didampingi oleh Ibu Uun Unasi. Selamat Bu telah menjelaskan kepada kami secara gramatika ayat 32 dan 33 surah Az-Zumar. Kita mulai dengan membacakan tadabbur dari ayat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman azlamu mimman kadzaba 'ala Allahi wa kazzaba bis-sidqi iz jaa'a alaysa fi jahannam maswal lil kafirin wallazi jaa'a bis-sidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun. Faman azlamu mimman kadzaba 'ala Allahi wa kazzaba bis-sidqi iza ja'ah. Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang membuat-buat kedustaan terhadap Allah dan mendustakan kebenaran yang datang kepadanya. Alaysa fi jahannama maswalil kafirin, bukankah di neraka jahanam tersedia tempat tinggal bagi orang-orang yang kafir. Jadi ayat ini kita mulai, kemudian ayat berikutnya wallazi jaa'a bis-sidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun, dan orang yang membawa kebenaran yaitu Muhammad dan membenarkannya, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Firman Allah, faman azlamu mimman kazzaba 'ala Allahi wa kazzaba bisidqi izja'ah. Siapakah yang lebih zalim dari orang membuat kedustaan terhadap Allah, mendustakan kebenaran yang datang kepadanya. Maksudnya Allah berfirman, siapakah di antara makhluk Allah yang lebih besar fitnahnya daripada orang-orang yang berdusta tentang Allah dan mengaku bahwa mempunyai anak laki-laki dan seorang istri, atau yang mengharamkan makanan yang tidak diharamkannya untuk dimakannya, dan dia mengingkari kebenaran ketika hal itu datang kepadanya. Dia mengingkari kitab Allah ketika dia menurunkannya kepada Muhammad dan Allah mengutusnya bersamanya sebagai Rasul, dan dia mengingkari perkataan La ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar selain Allah.
dia mengingkari kebenaran ketika hal itu sampai kepadanya, yaitu Al-Quran. Maksudnya tidak ada seorang pun yang lebih zalim daripada orang yang dusta tentang Allah. Yang dimaksud dengan dusta tentang Allah di sini adalah apa yang mereka lambangkan kepadanya dari pasangan dan anaknya. Dan dia mengingkari kebenaran, artinya dia berbohong tentang Islam dan syariat. Alaisa fi jahannama maswal lil kafirin, bukankah di neraka jahanam tempat tinggal bagi orang-orang yang kafir. Orang-orang yang paling zalim itu adalah orang yang kafir. Itu dimaksudnya. Orang yang zalim tadi termasuk dengan orang kafir, maka ditempatkan di neraka. Perilaku orang zalim digambarkan dalam surah Al-Mujadilah ayat 8, surah 58 ayat 8. Bunyinya auzubillahi minasyaitonirrajim. Alam tara ilal ladzina nahu anin najwa summa yauduna limanuhu anhu wa yatanajawna bil ismi wal udwani wa maksiatillahi wa maksiatil rasul wa iza ja'uka hayyauka bima lam tuhayyika bihillahu wa yaquluna fi anfusihim laula yu'adzibunallahu bima naqul hasbuhu jahannama yaslaunaha fabi'sal masir. Dalam dikata ayat di situ, alam tara ilal ladzina nuhu anil najwa. Apakah tidak kamu perhatikan orang yang telah dilarang mengadakan pembicaraan rahasia? Summa ya'uduna limanuhu anhu. Kemudian mereka kembali mengerjakan larangan itu. Wa yatanajawna bil ismi wal udwani wa maksiatir rasul. Itu, dan mereka mengadakan pembicaraan rahasia untuk berbuat dosa, permusuhan dan durhaka kepada Rasul. Wa iza ja'uka, apabila mereka datang kepadamu, maksudnya datang kepada Muhammad, hayyauka bima lam yuhayyika bibillahu, maka mengucapkan salam kepadamu dengan memberi salam yang bukan sebagai yang ditentukan Allah untukmu. Wa yaquluna fi anfusi, mereka mengatakan kepada diri mereka sendiri, yaitu laula yu'adzibunallahu bima naqul, mengapa Allah tidak menyiksa kita disebabkan apa yang kita katakan itu. Tapi jawabannya hasbuhum jahannamu yaslaunaha, cukuplah bagi mereka jahanam yang akan mereka masuki, fabi'sal masir, dan neraka itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Jadi orang yang mendustakan, orang yang memusuhi Allah, orang memusuhi Rasul, orang yang berbuat makar terhadap Rasul, mereka cukup Allah memasukkan mereka ke dalam neraka. Kemudian itulah tempat yang paling buruk, tempat kembali. Perlakuan orang zalim itu menyesakkan dada Rasul. Oleh karena itu Allah memberi kabar gembira kepada Rasulnya melalui surat Al-Nasr atau surat As-Sar, itu dikatakan surat pelapangan, surat ke-94. Bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan untukmu dadamu, yakni menjadikan bercahaya dan luas lagi lapang. Kemudian wa wada'na anka wizrak, dan kami telah menghilangkan dari padamu bebanmu, yaitu Allah memberikan ampunan kepadamu, kepada Muhammad, terhadap dosamu yang telah lalu dan dosa yang akan datang. Itu dijelaskan dalam surah Fat ayat 2. Kemudian surah Al-Fat ayat 2. Kemudian allazi anqadha zahrak, itu, dan memberatkan. Jadi dosa tadi yang memberatkan punggungmu, yakni membebanimu dengan beban yang berat.
wa rafa'na laka zikrak, dan kami tinggikan kamu dengan sebutan namamu, yaitu di dunia maupun di akhirat. Wa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Kamu kemudian sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, dan sesungguhnya sesudah kemuliaan ada kemudahan. Ayat 5 dan 6 Al-Isra. Ayat 7-nya fa'iza faragta fansab, dan apabila kamu telah selesai suatu urusan, maka kerjakanlah sungguh-sungguh urusan yang lain. Ayat itu maksudnya apabila kamu telah selesai suatu urusan, kerjakan urusan yang lain dengan sungguh-sungguh. Urusan lain itu apabila selesai semuanya, maka bulatkanlah tekadmu untuk beribadah kepada Tuhanmu. Bangkitlah dengan semangat, ikhlaskan niatmu, dan beribadahlah kepadanya dan berharap kepadanya. Wa ila rabbika farghab, gitu katakan, hanya kepada Tuhanmu lah hendaknya kamu kembali. Kemudian dalam surah At-Taghabun ayat surah 64 ayat 5 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam ya'tikum naba'ul ladzina kafaru min qablu fazaku wabala amrihim walahum azabun alim. Di situ dikatakan alam ya'tikum naba'ul ladzina kafaru min qablu. Apakah belum datang kepadamu hai orang kafir berita orang-orang kafir terdahulu? Fazaku wabala amrihim walahum azabun alim. Maka mereka telah merasakan akibat yang buruk dari perbuatan mereka, dan mereka memperoleh azab yang pedih. Kemudian dalam surah Al-An'am ayat 110 Allah menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marrah wa nazaruhum fi tuyanihim ya'mahun. Itu dikatakan wa nuqallibu afidatahum, dan begitu pula kami memalingkan hati mereka, wa absarahum, dan penglihatan mereka, kama lam yu'minu bihi awwala marrah, seperti mereka belum pernah beriman kepadanya, itu kepada Al-Quran pada awal permulaannya. Wa nazaruhum fitunayhim fituyanihim ya'mahun, kami biarkan mereka bergelimang dalam kesesatannya yang sangat nyata, yang benar sangat sesat itu. Dibiarkan itu. Orang zalim bersifat suka membantah, maka agar mereka tidak membantah pada hari kiamat, maka diambillah persaksian mereka, dijelaskan dalam surah Al-A'raf ayat 172. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa iz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim zurriyatahum wa ashadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala sahibna antakulu yaumal qiyamati inna kunna hadza ghafilin. Jadi katakan wa iz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim zurriyatahum, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak Adam dari sulbi mereka. Kemudian wa ashadahum ala anfusihim, Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Maka mereka menjawab, qalu bala sahidna, mereka menjawab, betul engkau Tuhan kami dan kami bersaksi, antakulu yaumal qiyamah, yang kami lakukan demikian itu agar di hari kiamat kalian tidak mengatakan, kau tidak mengatakan apa, inna kunna hadza ghafilin, sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap ini, terhadap keesaan Tuhan. Jadi alasan itu tidak lagi, karena sudah diberitahu di awal kejadian manusia. Ciri lain daripada orang zalim itu ialah mendustakan orang agama Allah, dijelaskan dalam surah Al-Ma'un ayat 1-7. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Ma'um fazalikal ladzi yad'ul yatim, itulah orang yang menghardik anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Di situ dikatakan tidak menganjurkan memberi makan kepada orang miskin. Fawailul lil musallin allazina hum salatihim sahun, mereka maka celakalah bagi mereka, bagi orang-orang yang sholat, yang itu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Kemudian allazina hum yurauna maun, lagi allazina hum yuraun gitu ya. Orang-orang yang berbuat riya, itu ayam naun al maun, dan orang enggan menolong orang-orang dengan barang yang berguna. Jadi orang yang kikir maksudkan itu. Kalau kita perhatikan kalimat-kalimat ini cukup menyentak kita. Kita tanyalah dengan diri kita sendiri, termasukkah kita ke dalam ayat-ayat ini? Kalau kita termasuk, kita segera perbaiki. Kemudian dalam surah Al-Baqarah ayat 114 atau 114, dia dikatakan dengan masalah kezaliman tadi. Pertanyaannya hampir sama, dimulai dari waman azlamu mimman mana'a masajidallahi ayyuzkara fi hasbuhu wa sa'a fi kharabiha ulaika ma kana lahum ayadkhuluha illa khaifin lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati azabun azim. Di situ katakan waman azlamu mimman mana masajidallahi ayyuzkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha. Siapakah yang lebih aniaya daripada orang-orang yang menghalangi menyebut-nyebut nama Allah di dalam masjid-masjidnya dan berusaha merobohkannya. Ya sama-sama dengan waman azlamu mimman situ, tapi kondisinya lain, tapi pertanyaan siapakah yang lebih zalim. Jadi banyak perbandingan di situ. Ulaika maka nalahum ayaduhuluha illa khaifin. Mereka itu tidak sepatutnya masuk ke dalam masjid Allah kecuali dengan rasa takut kepada Allah. Lahum fid dunya hizu lahum fil akhirati azabun azim. Itu di dunia mereka mendapat kemuliaan dan di akhirat mereka disiksa dengan berat, azab yang berat. Dalam surah ayat lanjutnya surah Az-Zumar ayat 33, wallazi ja'a bisidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun, itu wallazi ja'a bisidqi, orang yang membawa kebenaran yaitu Muhammad, kebenaran yang datang yaitu kalimat la ilaha illallah, tiada ilah yang berhak disembah dengan benar selain Allah, wa saddaqa bihi, dan orang yang membenarkannya itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang mengikutinya. Ulaika humul muttaqun, mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Jadi orang yang membenarkan itu adalah Nabi Muhammad, kemudian para pengikut Nabi Muhammad, itu yang dimaksudkan. Nah, dalam surah At-Taubah ayat 119 Allah menjelaskan auzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Hai orang beriman, bertakwalah kepada Allah, hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Jadi bersabarlah dengan orang yang benar, carilah kawan orang-orang yang benar. Kemudian dalam surah Al-Baqarah ayat 281 Allah menjelaskan kepada kita, wattaqu yauman turja'una fihi ilallah summa tawaffa kullu nafsim ma kasabat wa hum la yuzlamun. Jadi dikatakan wattaqu yauman turja'una fihi ilallah. Peliharalah dirimu dari azab yang terjadi pada hari itu. Kamu semua akan dikembalikan kepada Allah. Summa tuwaffa kullu nafsim ma kasabat. Kemudian masing-masing diri akan diberi balasan dengan sempurna apa yang telah mereka kerjakan. Wahum la yuzlamun, dan sedangkan mereka tidak sedikit pun dianiaya atau dirugikan.
Ali Imran 131 juga menjelaskan kepada kita, wattaqun narallati muiddatil kafirin. Pelihara dirimu dari api neraka yang disediakan bagi orang-orang yang kafir. Kemudian surah Al-Jihad ayat 6 menjelaskan kita, ya ayyuhalladzina amanu iza ja'akum fasikum binaba'im fatabayyanu antusibu qauman bijahalatim patusbihu ala ma fa'altum nadimin. Situ dikatakan allazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, iza ja'akum fasikum binaba'im fatabayyanu. Jika datang kepadamu orang fasik membawa satu berita, maka periksalah dengan teliti. Antusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, agar kamu tidak menimpakan sesuatu musibah pada suatu kaum tanpa mengetahui keadaan yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu. Itulah yang dijelaskan kepada kita bahwa ayat ini cukup memberikan perhatian kepada kita agar kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki amal ibadah kita, memperbaiki akidah kita, dan kita istiqomah dalam mempelajari Al-Qur'an, memahami dengan sebaik mungkin. Sebab tanpa memahami Al-Quran sebaik mungkin, maka kita tidak akan memberi bekas apa yang kita baca, karena tidak mempunyai makna, kita tidak memahami maknanya. Tapi kalau dalam surah Al-Ma'un tadi, kita tidak tahu artinya, maka kita langgar semua apa yang isi dalam itu karena ketidaktahuan kita. Untuk itu diwajibkanlah kita belajar bahasa Al-Quran. Mudah-mudahan dengan kita mempelajari bahasa Al-Quran ini, kita diberikan kekuatan iman, meningkatkan akidah kita, memperbaiki amal ibadah kita, dan kita istiqomah dalam memahaminya, dan agar kita selalu mendapat hidayah, tambahan ilmu pengetahuan dengan mempelajarinya. Demikian, terima kasih. Alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan, kita baca, kita dengar pagi ini bermanfaat bagi kita semua. Kemudian atas apa yang saya bacakan ini mungkin ada kekeliruan, mohon dimaafkan karena sebagai seorang pelajar pasti ada kekurangan, ada kesalahannya. Oleh karena itu mohon dimaafkan sekali lagi, dan kepada Allah minta ampun dengan ucapan subhanakallahumma hamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.